Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-34 mulai ayat 16 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini yang telah dibacakan kepada setiap saudara, di mana pemazmur menjelaskan tentang kehidupan, apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya dalam kondisi pada masa itu, dan dalam kondisi seperti itu apa yang mereka lakukan, dan kemudian apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan saya pikir saudara, dalam berbagai zaman sama saja, termasuk di zaman kita ini, di mana diceritakan di sini tentang keadaan hidup orang benar, di mana mereka mengalami kesesakan dalam kehidupan, mereka mengalami patah hati dalam kehidupan, dan mereka mengalami banyak kemalangan malah. Di ayat 20 tadi dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, artinya bahwa dengan kita hidup sebagai anak Tuhan, kita hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan dalam Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan dalam kehidupan kita, bukan berarti bahwa itu menjadi jaminan kita lepas dari segala masalah. Dan sebenarnya setiap manusia yang hidup di dunia ini saudara, siapapun dia, anak rajakah dia, orang miskinkah, siapapun dia, tidak akan bisa lepas dari masalah kehidupan, termasuk orang-orang yang menjadi Kristen juga tidak akan lepas dari masalah. Malah firman Tuhan mencatat bahwa kemalangan orang benar banyak. Dan sebenarnya dalam kehidupan ini bukan masalah itu sebenarnya yang menjadi masalah sebenarnya. Mungkin kalimat ini agak rumit dicerna saudara, bahwa masalah hidup kita bukan masalah yang kita hadapi seringkali, tetapi sebenarnya masalah hidup kita adalah bagaimana kita meresponi masalah yang sedang terjadi. Karena saya selalu percaya bahwa masalah bisa menjadi mujizat ketika dihadapi dengan benar. Jadi kalau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada masalah, ada persoalan, itu bukan sesuatu yang aneh.
Itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu lumrah. Dan setiap manusia di dunia ini pasti akan menghadapi masalah. Dan mungkin ada di antara saudara yang saat ini pun saudara sedang memikul masalah yang berat. Ada persoalan, ada masalah yang sedang menindih kehidupan saudara, ada beban hidup saudara. Itu lumrah, karena itulah kehidupan. Tetapi yang hari ini saudara, yang saya rindu kita belajar dalam masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, apa seharusnya tindakan kita, bagaimana seharusnya reaksi kita. Dan kemudian yang kedua nanti yang saya rindu kita belajar adalah apa sebenarnya yang Tuhan kerjakan ketika kita bereaksi benar saat kita menghadapi masalah. Saudara, kalau dikatakan di sini tadi bahwa orang benar tidak lepas dari masalah, bahkan kemalangan orang benar itu banyak. Yang pertama saya rindu, apa seharusnya yang kita lakukan dalam masalah yang kita hadapi? Di mana dikatakan ayat yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi dalam masalah persoalan yang kita alami, seharusnya reaksi kita adalah minta tolong kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Dan kemudian ayat 18 juga di sana ditegaskan, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Berseru kepada Tuhan dalam masalah, dalam persoalan, memohon pertolongan dari Dia, berseru kepada Dia. Artinya apa saudara? Dalam masalah dan persoalan yang kita alami, harusnya kita berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Itulah reaksi yang benar atas masalah yang kita hadapi. Dan kemudian di sisi lain saudara, Allah menegaskan di sini misalnya di ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ayat 17 ini ditegaskan supaya orang-orang benar ketika mereka menghadapi masalah tidak salah bersikap, tidak bertindak jahat, tidak berbuat jahat sekalipun ada masalah dan persoalan yang mereka alami. Tetapi sekali lagi yang harusnya mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Bahkan ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi sekalipun oleh masalah, mengalami patah hati, mengalami remuk jiwa, bahkan dia 20 kemalangan orang benar banyak. Tetapi dalam semuanya itu, yang pertama, tetap konsisten berseru kepada Tuhan. Dalam semuanya itu, yang kedua, jangan pernah berbuat jahat, bertindak tidak benar, sekalipun ada masalah yang berat yang dihadapi. Dan kemudian saudara, jika kita bertindak benar, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dalam masalah dan persoalan yang kita alami, dan tetap hidup benar, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kita akan lihat janji-janji firman Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan. Mulai ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Artinya, Tuhan memandang semua, dan Tuhan melihat dan memperhatikan semua saudara. Apapun situasi kita, Tuhan pandang dan Tuhan perhatikan. Seberapa berat pun saat ini beban yang harus kita pikul, mungkin terkadang kita berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli. Tetapi dengar, lihat apa kata firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ketika saudara tetap hidup benar, saudara tetap berseru kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan sekalipun berat beban hidup saudara, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Dan dikatakan juga, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saat kita minta tolong, saat kita berseru kepada Tuhan, dengar saudara, firman-Nya mencatat bahwa telinganya mendengarkan kita. Dan kemudian ayat 18 dikatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar.
Matanya tertuju, telinganya mendengarkan kita. Ketika kita minta tolong, ketika kita berseru-seru, Dia mendengarkan kita. Dan kemudian saudara, di ayat 18 bagian terakhir dikatakan, dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Mungkin saat ini saudara mengalami kesesakan oleh masalah, oleh persoalan yang sedang saudara hadapi. Tapi dengar saudara, matanya tertuju kepada saudara dan telinganya mendengarkan saudara. Dan kemudian Dia menegaskan bahwa Dia akan bertindak melepaskan kita dari segala kesesakan. Apapun kesesakan yang saudara alami oleh masalah persoalan kehidupan saudara saat ini, dengar saudara, jika kita tetap bertindak dan bersikap benar, Tuhan akan bertindak melepaskan dan membebaskan kita. Bahkan di ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekalipun jiwa remuk, begitu banyak kemalangan, tetapi ketika tetap bersikap benar, yaitu tetap berseru-seru kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, dan tetap hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bahkan saudara, ayat 21 dikatakan, Ia melindungi segala tulang-tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Sekalipun berat beban itu, sekalipun berat pergumulan itu, tapi Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah. Atas beratnya beban itu, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Sungguh luar biasa saudara. Allah kita bertindak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang benar jika kita bersikap benar. Itu sebabnya saat ini, sebagai aplikasinya saudara, dalam kehidupan kita, apa yang menjadi beban yang sedang menindih kehidupan saudara? Sebentar lagi kita akan memulai aktivitas kita. Adakah masalah besar dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam ekonomi saudara, atau dalam hal yang lain? Adakah beban yang begitu berat saudara pikul saat ini? Dengar saudara, dalam semuanya itu tetaplah bersikap benar, yaitu tetap berseru, berserah kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan seberat apapun itu saudara, jangan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang sakit. Ketika sakit menimpa tubuh saudara, berserulah kepada Tuhan dan jangan mau menyimpang. Mulai cari dukun misalnya untuk berobat, atau usaha saudara hancur, saudara mulai cari petunjuk-petunjuk dukun misalnya untuk berhasil. Dengar saudara, tetap di jalan Tuhan, apapun kondisinya, tetap di jalan kebenaran, karena firman-Nya berkata bahwa matanya sedang tertuju kepada saudara dan telinganya mendengarkan saudara. Bahkan ketika saudara berseru-seru kepada Dia, Dia mendengarkan dan akan melepaskan saudara. Dan ayat 19 dikatakan Dia dekat kepada saudara, Dia jagai saudara sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah sekalipun berat beban itu. Artinya Tuhan menjagai dan melindungi saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Apapun beban persoalan saudara saat ini, tetap kuat, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dengar, Dia akan membuktikan, Dia akan bertindak membebaskan, memberi kelepasan dan memberi jalan keluar. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Tetap semangat, tetap berseru berserah kepada Tuhan, dan tetap hidup seturut firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan ini. Mari kita raih janji firman Tuhan, di mana Dia akan menunjukkan dan menyatakan Dia menolong kita, melepaskan kita, membebaskan kita, menyatakan mujizatnya bagi kita semua. Tuhan memberkati saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara.
Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam,
sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati para petani, Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan.
dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan, tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.